Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu Pagi, Guru. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, eh, Ibu lihat ada banyak wajah ceria di sini. Bagaimana kabarnya? Sehat, Ibu. Baik, Sehat, Ibu. Bu. Sehat, Bu. Ya, puji Tuhan kita semua sehat. Kita sudah melewati masa-masa sulit di beberapa waktu yang lalu dan Ibu sangat berharap kalian tetap jaga kesehatan sehingga kita akan tetap terus belajar dan kalian bisa menyelesaikan semua kegiatan belajar sampai di akhir tahun. Kita sebelum mulai dengan aktivitas kita, mari kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita di hari ini. Ibu minta kesediaan yang laki-laki, Kang. Mohon kesediaan Joko, Kak. Joko pimpin kita dengan doa dulu, Joko. Baik, Ibu. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai pada belajar kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, Joko. Ya, Ibu absen dulu supaya yang ada ataupun yang keluar masih bisa Ibu deteksi siapa-siapa yang ada sekarang. Ibu panggil, langsung jawab saja. Andreas, Melvin, Ada, Bu Guru. Miske, Hadir, Bu Guru. Dina, Hadir. Erna, Hadir, Bu. Lorenza. Lorenza izin. Izin, Bu. Ya, baik. Bagi kalian kalau ada teman yang sakit atau izin tolong disampaikan supaya absennya di kelas tidak alpa. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Ibu mau Anda setidaknya berdiri, lihat di dalam laci-laci, meja, di bawah kursi. Tolong dibersihkan itu plastik kertas yang ada. Karena Anda makan kadang-kadang tidak buang sampah pada tempatnya atau temanmu. Sudah, Ibu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk tetap menjaga kebersihan kelas. Kita akan masuk pada materi kita di hari ini, di pertemuan kali ini. Ibu minta perhatiannya ke depan untuk memperhatikan slide yang sudah ditampilkan di depan. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa, Bu Bu. Guru. Sudah Ya. tampil. Nah, baik. Anak-anak sekalian, tolong perhatikan tampilan berikut. Di situ ada 1, 2, 3 gambar. Perhatikan dan silakan Anda menjawab sendiri apa yang Anda lihat dari gambar tersebut. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Saya, Ibu, Joko. Silakan Joko. Ini kayaknya ini tambang ini, Ibu. Yang gambar pertama ini kapal ini merusak hutannya. Iya. Ada yang Akhirnya lain? setelah merusak hutan itu jadi apa ini binatang, hewan-hewan itu dia tidak ada tempat tinggal. Iya. Seperti itu kah, Ibu? Iya, bagus, betul sekali. Ada yang lain? Ada sih, Bu. Iya, silakan. Gambar kedua Ya. coba dideteksi. Gambar kedua itu saya lihat ada gambar orang hutan, Bu. Iya, benar. Terus gambar yang ketiga bagus sekali, Bu Guru. Ada burung cendrawasih. Warnanya bagus sekali, Bu. Iya, baik. Dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar pertama kita lihat itu lebih banyak memberi penjelasan kepada kita mengenai hutan yang rusak. Gambar kedua, akibat rusaknya hutan, orang hutan atau hewan-hewan itu sulit mendapat tempat tinggal yang baik. Gambar ketiga itu memberi penjelasan pada kita mengenai banyaknya hewan-hewan yang ada di daerah kita atau ada di negara kita. Nah, dari penjelasan ini ada yang bisa menebak atau memberikan sedikit kalimat apa topik kita hari ini? Topik pelajaran kita. Saya, Ibu. Silakan Erna.
Keanekaragaman Ibu. Keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kita teman 3 orang ini. Bagus. Ibu kasih jempol untuk kalian sudah bisa menjawab, melihat, menjawab, kemudian menjelaskan dan menyampaikan materi. Nah, materi kita hari ini benar bahwa materi kita adalah materi keanekaragaman makhluk hidup pada keanekaragaman hayati untuk pembahasan kita. Tujuan pembelajaran di kali ini, tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi keanekaragaman hayati, kemudian membedakan keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian kita mendeskripsikan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar, lalu kita melihat manfaatnya dan juga mengelompokkan ke dalam taksonomi 2 kingdom. Ya, untuk mendasari pembelajaran kita, Ibu akan tampilkan peta konsep bagi kita bersama-sama untuk kita saksikan bersama-sama peta konsep yang ada di pembelajaran kita secara keseluruhan seperti yang tadi disampaikan Erna, bahwa peta konsep keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup pada konsep keanekaragaman hayati kita membahas di 3 poin ini saja, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk itu silakan anak-anak, Ibu sudah bagi kelompok kemarin di minggu lalu dan Ibu harap Anda bisa langsung menyebar dalam kelompok-kelompok. Silahkan kelompok 1, Andreas, Melvin, dan Miske langsung ambil posisi duduknya di satu kelompok. Kemudian kelompok 2, ada Joko, Dina, Erna, dan Florence. Ada kelebihan 1 orang di kelompok 2. Tapi tidak apa-apa, kita akan berdiskusi bersama-sama. Setiap perwakilan kelompok, Ibu minta ke depan ambil LKPD. Baik, LKPD sudah ada di kelompok masing-masing ya? Sudah. Sudah, Iya. Bu Guru. Bu Guru. Ya. Baik, ini ada gambar yang Ibu perlihatkan di sini mengenai keanekaragaman gen. Ada variasi, ada gambar manusia di sana, gambar orang, kemudian di sebelahnya ada gambar tumbuhan, ada gambar bunga dengan keanekaragamannya, kemudian gambar berikut ada gambar pohon kelapa di tepi pantai, kemudian ada gambar nipah di air payau, kemudian ada gambar kurma yang ada di daerah padang gurun. Ibu harap setiap kelompok perhatikan gambarnya karena LKPD sudah ada di tangan dan Anda akan mencari mengerjakan sesuai dengan LKPD yang ada, materi dan lain-lain nanti akan disesuaikan, dicari dengan sumber yang berdasarkan sumber-sumber buku atau internet. Kemudian ada gambar yang ketiga berbicara mengenai keanekaragaman ekosistem. Di sana ada lumut, ada daerah padang pasir dan ekosistem yang lainnya di 3 gambar itu. Anak-anak bisa melihat di sana dengan jelas. Ya, silakan kalau sudah ada duduk dalam kelompok, Ibu minta kesediaannya untuk langsung membagi posisi pekerjaannya dengan menjawab 4 pertanyaan yang ada di LKPD, yang ada di tangan Anda masing-masing. Di poin pertama itu dari slide yang kelima, kenapa bisa ada terlihat beda-beda rambut, kenapa bisa ada terlihat beda warna kulit, kenapa bisa ada terlihat beda mata, face-nya beda warna bunga, itu kenapa? Anda diminta untuk segera mendeteksi kemudian menjawab pertanyaan yang ada di nomor 1. Apa, mengapa, dan bagaimana? Kemudian itu di poin kedua juga seperti itu dan yang gambar yang slide ke-7 atau nomor 3 di keanekaragaman ekosistem juga seperti itu. Setelah Anda mendeteksi, silakan Anda menuliskan penjelasan dari hasil pencarian di sumber-sumber yang disediakan
Anda bisa menjelaskan apa itu pengertian dari gen, pengertian dari keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Apa penyebabnya sehingga mereka di keanekaragaman jenis dengan gen dan ekosistem itu bisa terlihat seperti gambar yang Anda amati. Silakan dikelompokkan. Kemudian setelah Anda kelompokkan, Anda tulis rapi-rapi penjelasannya di LKPD yang sudah Ibu bagikan ke Anda. Setelah itu silakan ditelusuri sambil Ibu menjelaskan bicara Anda kerja ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu lanjut, silakan. Tidak ada, Bu Guru. Anda punya waktu sangat terbatas, untuk itu silakan secepatnya diselesaikan. Ibu kira bahwa ini tidak terlalu rumit, Anda bisa sambil membaca, lalu menyelesaikan beberapa di dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok yang kesulitan, silakan bertanya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, kemudian sambil Anda mengisi LKPD, jangan lupa menuliskan apa yang penting-penting yang harus Anda masukkan dalam poin-poin LKPD, lalu tunjuk satu orang yang dipercayakan dalam kelompok untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi kelompok. Baik, setelah Anda sudah menjelaskan, kira-kira ada yang mengalami kesulitan dalam kelompok? Masih cari jawaban, Ibu. Masih cari jawaban, ya. Silakan. Baik. Kalau sudah, kita lanjut pada presentasi. Kita lanjut pada presentasi kelompok diskusi. Ya, tadi kelompok yang ada sudah Ibu bagikan kelompok-kelompok tersebut. Ada kelompok 1, ada Andreas, Melvin, dan Miske. Kelompok 2 ada Joko, Dina, Erna, dan Florensa. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, yang maju duluan kelompok 2 duluan. Biasanya kalau kelompok 1 pasti berpikir kelompok 1 yang maju. Kita acak saja kelompok 2 yang duluan, baru nanti kelompok 1. Kalau sudah selesai, silakan presentasikan hasilnya di depan. Hasil dari penelusuran Anda di lingkungan sekitar atau yang ada dari sumber-sumber yang ada mengenai gambar-gambar yang tadi dan penjelasan apa itu keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Untuk kelompok 2 disilahkan kalau sudah untuk presentasinya. Baik, Ibu, kelompok 2. Siap, Ibu, silakan. gambarnya kasih tunjuk yang gambar gen, keanekaragaman gen, Ibu. Ya. Iya. Dari kelompok kami akan presentasikan hasil kerjanya tentang keanekaragaman gen. Jadi keanekaragaman gen ini dapat terjadi atau disebabkan oleh adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Sedangkan gen sendiri itu adalah atau merupakan faktor yang membawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologis. Ya, lanjut Ibu, masih ada lagi dalam keanekaragaman tingkat gen ini peningkatan dapat terjadi lewat perkawinan silang. Jadi kalau ada orang Jawa nikah sama orang Bugis, maka hasilnya akan juga berubah. Dia punya keturunannya. Dan selanjutnya seperti gambar bunga mawar putih dikawinkan dengan bunga mawar merah akan menghasilkan bunga warna pink. Seperti itu Ibu untuk keanekaragaman gen. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang presentasi, khususnya untuk Erna yang sudah maju. Ibu sangat berharap untuk waktu-waktu yang akan datang, jangan Erna saja, tapi usahakan yang lain juga untuk bisa menanamkan Anda punya rasa percaya diri ke depan.
Baik, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 mungkin ada pertanyaan atau sanggahan untuk kelompok 2 dari hasil presentasi. Disilahkan kalau ada. Baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut pada presentasi kelompok yang berikut, yaitu kelompok yang pertama ada Andreas, Melvin, dan Miske. Silakan, masih ada mengenai keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Tadi yang gen sudah diambil oleh kelompok 2, silakan kelompok 1 bisa jenis dan ekosistem. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Nah, anak-anak sekalian, dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai keanekaragaman gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, memberikan gambaran kepada kita bahwa negara kita mempunyai tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Untuk itu, tugas kita sebagai warga negara yang ada harus dan wajib untuk menjaga keanekaragaman tersebut dengan tetap melestarikan. Baik, Ibu beri kesempatan untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan LKPD, perwakilan kelompok, silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. LKPD-nya dikumpulkan ke depan sebelum kita merangkum pembelajaran kita di hari ini. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, sambil Anda persiapan, silakan kembali anak-anak yang sudah ada dalam kelompok kembali ke tempat duduknya masing-masing. Rencana pembelajaran kita selanjutnya kita masih tetap membahas mengenai keanekaragaman makhluk hidup pada keanekaragaman hayati. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa sudah sangat cukup. Kita sebelum masuk pada kesimpulan materi, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari setiap anak-anak yang ada. Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti, bisa menyampaikan bagi kita bersama-sama. Mungkin waktu Ibu silahkan untuk keanekaragaman spesies. Apa itu? Ibu bisa tanya, Kak? Silakan. Ini saya kemarin tuh lihat apa namanya, ada kucing, terus saya pernah jalan ke kebun binatang itu, ternyata ada harimau. Bisa lihat, ternyata bersama ini ya. Itu masuk di mana ya, Ibu ya? Iya, sebelum Ibu jawab, kira-kira Saya jawab, yang mau Ibu. jawab, Kak, silakan. Saya, Ibu, saya. Iya, Dina lagi dulu, Dina, silakan. Karena sabar, Dina dulu. Iya, saya ya. Oh, itu masuk di keanekaragaman jenis atau spesies. Jenis, iya. Iya. Keanekaragaman jenis. Sudah, Joko, itu masuk di keanekaragaman jenis atau spesies. Oh, begitu ya, Ibu. Ya. Makasih. Ya, jadi keanekaragaman jenis atau spesies itu merupakan keanekaragaman dari setiap variasi makhluk hidup yang antara jenis-jenis yang ada di dalam satu genus. Nah, itu kita belum bicara sampai ke sana ya anak-anak, kita belum sampai kepada klasifikasi makhluk hidup. Kita baru di keanekaragaman, kita akan bahas lebih lengkapnya di klasifikasi, dan ketika sampai di sana, Ibu sangat berharap materi ini mungkin jadi dasar sehingga Anda bisa paham untuk tingkatan-tingkatan klasifikasi makhluk hidup, mulai dari yang tertinggi sampai kepada spesies, varietas, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya Joko ya. Joko bisa? Ya, Ibu, bisa. Ya. Ada Ibu kasih kesempatan untuk 1 atau 2 orang lagi, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita rangkum materi. Untuk keanekaragaman ekosistem bagaimana? Ada yang bisa kasih penjelasan? Dari hasil presentasi tadi, mungkin ada yang sempat dengar keanekaragaman ekosistem? Saya bisa, Ibu, sedikit. Silakan. Coba, Ibu, saya lihat gambarnya ya. Gambar keanekaragaman ekosistem. Nah, itu ada iya. hutan, lumut, ada padang Jadi, pasir. ini saya mau menjelaskan ini hutan tropis, Ibu. Jadi di sini ini sama dengan saya punya daerah ini, Ibu. Jadi
Iya. Karena kita hujannya lebih sering, panas hujan, makanya disebut hujan tropis. Akhirnya tumbuhan gampang tumbuh. Akhirnya tumbuhan berbagai macam tumbuhan hidup di sini. Nah, Iya. setelah berbagai macam tumbuhan hidup, setelah itu akhirnya ekosistemnya berlimpah, bermacam-macam di sini. Termasuk di daerah saya ini banyak makhluk hidup yang hidup di sini. Mungkin itu saja Ibu, saya presentasinya. Iya, baik. Jadi keanekaragaman ekosistem itu keanekaragaman yang ada karena perbedaan habitat dan juga faktor-faktor biotik dan abiotik yang bekerja sama untuk membentuk keanekaragaman tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa tumbuhan yang ada di padang pasir akan sulit tumbuh di ekosistem yang ada lumutnya. Atau tumbuhan yang ada di padang pasir akan sedikit tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis di ekosistem itu akan sulit tumbuh kalau ditempatkan di ekosistem padang pasir karena sudah penyesuaian dengan habitat, dengan lingkungan sekitar dan juga faktor-faktor abiotik yang menunjang kehidupan di sana. Baik, anak-anak sekalian, Ibu harap kita bisa sama-sama merangkum pembelajaran kita di saat ini sambil dari awal sampai akhir. Ibu harap kalian memperhatikan sebab di akhir pembelajaran kita akan ada post-test yang akan Ibu berikan untuk mengecek sampai di mana Anda bisa menerima, Anda bisa menangkap materi kita di saat ini. Kita simpulkan sama-sama mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Poin pertama kesimpulannya pengertian keanekaragaman hayati. Sama-sama ada yang bisa? Keanekaragaman hayati berarti keberagaman makhluk hidup. Ya, kita bicara umum saja berarti keanekaragaman hayati adalah bicara mengenai keberagaman makhluk hidup. Terjadi karena perbedaan-perbedaan bentuk, perbedaan-perbedaan ukuran, warna, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lain yang dimiliki antara satu spesies, satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Keanekaragaman hayati sering disebut juga sebagai biodiversity. Ya, baik anak-anak, bagus sekali. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk kalian yang sudah menjawab, untuk membantu merangkum kesimpulan kita di saat ini. Untuk tingkatan keanekaragaman hayati dibagi menjadi berapa tingkatan yang kita bahas hari ini? Dari gambar yang sudah Anda lihat, dibagi? 3, Ibu. Ya. 3, Bu Guru. Apa saja sebutkan? Tingkat? Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis dan ekosistem, Bu Guru. ekosistem, Bu Guru. Nah, kalau keanekaragaman gen lebih pada adanya variasi sifat. Ya. Gen. Kemudian kalau keanekaragaman spesies ada pada spesies variasi pada individu atau di satu genus. Ya, kalau keanekaragaman ekosistem bagaimana? Keanekaragaman yang terjadi pada tingkat habitat. Keanekaragaman yang terjadi pada tingkat habitat. Jadi itu habitatnya ada didominasi oleh populasi lumut. Habitat yang padang pasir itu didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan padang pasir. Habitat yang di hutan hujan tropis didominasi oleh tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis. Habitat inilah yang menjadi faktor penentu tingkatan keanekaragaman hayati ekosistem. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua, untuk anak-anak sekalian. Ibu beri jempol untuk Anda. Terima kasih karena partisipasinya. Anda sudah bisa menjawab. Bagi Anda anak-anak sekalian yang belum bisa menjawab, teman-temanmu yang lain tolong di waktu-waktu yang lain, Ibu harap Anda bisa bekerja sama untuk bisa menjawab materi-materi ataupun memberikan pendapatmu. Ya, Ibu akan memberikan satu tes bagi kita untuk mengakhiri. Sebelumnya ini manfaat mengenai manfaat keanekaragaman hayati ya, anak-anak sekalian, itu ada manfaatnya, bisa dijadikan sandang, kemudian untuk pangan, kemudian untuk tempat tinggal atau papan, kemudian itu juga dipelihara atau rekreasi bisa, dan banyak sekali fungsi dari keanekaragaman hayati yang bisa kita lihat. Baik anak-anak sekalian, silakan kita akan masuk pada post test untuk
materi kita hari ini. Ibu kasih kesempatan untuk Anda, silakan angkat HP Android yang Anda punya, kemudian buka kelas poinnya dengan kode kelas poin yang akan Ibu tampilkan di sini, lalu Anda bisa menjawab sekian pertanyaan yang akan Ibu kasih. Perhatikan durasi waktunya sangat singkat, untuk itu Anda setidaknya wajib untuk memperhatikan waktu supaya waktu pengerjaannya dapat diselesaikan. Poin nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Anda sudah mengerjakan semuanya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di saat ini, dan dari semua yang hadir, mungkin satu orang saja ya, Florensa saja yang tidak ada nilai kuisnya hari ini ya. Florensa izin tadi Ibu Guru. Ya, tidak ada. Nanti kalau masuk, nanti di pertemuan berikutnya nanti penyesuaian. Sementara Anda yang lain tetap jaga kesehatan, supaya Ibu harapkan di pembelajaran yang lain Anda bisa tetap sehat untuk menerima pelajaran. Baik, semua nilai untuk nilai postes hari ini Ibu sudah rampungkan, sudah masuk, dan Ibu harap Anda bisa menyelesaikan pembelajaran selanjutnya setelah hari ini. Baik, kita mengakhiri pembelajaran kita. Tidak ada pertanyaan lagi. Melvin ada pertanyaan itu, Bu. Silakan kalau ada. Tidak, Pak. Ada, baik. Tidak, Baik. Ibu. Ibu, ada tugas yang waktu itu yang Ibu suruh itu kapan dikumpul Yang suruh buat apa? Clipping itu. Tugas pembuatan clipping itu dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan minggu depan di jam pelajaran minggu depan sesuai dengan penjadwalan. Oke, baik itu. Yang belum kerjakan, dan bagi Anda yang mengalami kesulitan, Ibu harap Anda bisa menyampaikan kepada Ibu, atau mungkin memberikan menyampaikan supaya Ibu bisa tahu tingkat kesulitannya di mana. Kalau tidak tahu jangan diam-diam, nanti Anda tidak bisa mengerjakan sampai di mana Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik, kita akan mengakhiri seluruh pembelajaran kita di saat ini. Ibu harap Anda tetap jaga kesehatan, tetap belajar, semangat belajar. Kalaupun nanti jam pelajaran sampai siang, tapi Ibu sangat berharap Anda bisa mengikutinya dengan baik sampai di hari ini berakhir, biar semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita mengakhiri pembelajaran kita. Tadi kita buka dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Kita akan tutup dengan doa, untuk itu mohon kesediaan. Tadi perempuan, laki-laki, Ibu minta kesediaan perempuan untuk berdoa. Mohon kesediaan Melvin berdoa bagi kita mengakhiri pelajaran kita. Baik, Bu Guru. Teman-teman, mari duduk yang baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Melvin. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Kita berpisah dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan pada pembelajaran masih seputar keanekaragaman hayati. Selamat pagi.